penderitaan. Ini yang penting Bapak Ibu. Seringkali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jujur, ya, seberapa banyak di antara kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam menjalani hari-hari kehidupan kita ini, di dalam kita bekerja, yang menjadi fokus kita adalah hasil. Ketika seseorang misalnya dia mencapai sesuatu di dalam kehidupannya, maka yang fokus kita adalah hasilnya itu. Kita seringkali melupakan yang namanya proses Bapak Ibu. Padahal dalam perjalanan kehidupan kita ini tidak terlepas namanya yang namanya proses, puji Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita ini, segala sesuatu yang kita kerjakan Bapak Ibu, tidak terlepas dari yang namanya proses. Dan biasanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang tidak mau tahu dengan yang namanya proses, dia mengabaikan yang namanya proses, maka penyimpangan-penyimpangan akan terjadi di sana. Mengapa orang banyak korupsi Bapak Ibu? Mengapa orang banyak menyalahgunakan jabatan yang ada padanya? Karena yang dia lihat hanya hasilnya saja. Dia tidak mau tahu apa yang disebut dengan proses itu sendiri. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali ke pembacaan kita tadi. Yabes berseru kepada Allah Israel. Haleluya. Yabes berseru kepada bangsa Israel. Mungkin sebagian kita ini ya biasa saja. Wajarlah dia berseru kepada bangsa Israel. Dia kan orang Israel. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Pada waktu itu bangsa Israel baru keluar dari pembuangan, ya, dari pembuangan Babel, baru dikeluarkan dari sana. Raja Kores. Saudara tahu bahwa di pembuangan ataupun di Babelonia, mereka tidak hidup dengan gampang di sana Bapak. Ya, mereka tidak hidup dengan gampang di sana Bapak. Menyembah kepada Allah mereka tidak dengan bebasnya Bapak. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika mereka ada di sana, tanah Babel itu penuh dengan dewa-dewa. Tuhan, penuh dengan dewa-dewa, menyembah dewa-dewa. Tentunya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini akan berpengaruh kepada bangsa Israel. Kalau dewa-dewa yang mereka lihat senantiasa setiap hari, maka mau tidak mau ini akan mempengaruhi perjalanan iman percaya mereka. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau di sekelilingmu adalah orang-orang yang malas bergereja. Di sekelilingmu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di sekelilingmu adalah orang-orang yang hidup dalam penyembahan berhala. Secara tidak langsung itu akan mempengaruhi hidup. Iman kita akan diuji. Apakah kita kuat dengan situasi dan kondisi seperti itu? Atau kita akan mengatakan, aduh saya kan hanya sendiri di sini, sementara samping kiri kanan saya tidak pernah gereja. Nanti kalau saya ke gereja, apa kata mereka? Apa kata dunia? Masa hanya saya yang dari kampung saya ini pergi ke gereja? Itu akan berpengaruh Bapak Ibu, kecuali memang Bapak Ibu kokoh di dalam iman percaya. Alai molokoko.com na porsiyon tidak memperbeina mangnabuhapi pangalahun yang akan di lingkungan kaum kita tidak mau tahu. Hidupan na arung istilah, minamasa di gagal, usah. Dinamasa di udah. Sebenarnya satu filosofi yang ada juga tidak tepat. Sekeliling saya tidak mau tahu. Sekeliling saya tidak percaya kepada Tuhan. Kalau saya nanti tampil sebagai anak Tuhan, apa kata mereka? Sehingga ini mempengaruhi perjalanan hidup kita. Maka demikian juga dengan bangsa Israel ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus.
Bayangkan mereka hidup di tengah-tengah suatu bangsa yang tidak percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, yaitu Yahweh. Mereka menyembah. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ditambah lagi bangsa Israel ada di dalam pembuangan kurang lebih 70 tahun lamanya. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita memuji Tuhan selama 70 tahun kita dalam kesulitan beribadah, apakah kita masih tetap kokoh? Saya pernah bersaksi bercerita di tempat ini Bapak Ibu, ketika kami membuka pelayanan di daerah Cilengsi Bogor. Ya, bagaimana jemaat itu harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena di perumahan itu begitu susah untuk beribadah. Kadang-kadang disewa mobil, ya, untuk ke tempat yang lebih aman. Kurang lebih perjalanan setengah jam. Coba bayangkan Bapak Ibu. Nah, bagaimana ketika situasi seperti ini diperhadapkan kepada kita? Ketika kesulitan hidup diperhadapkan kepada kita, Bapak Ibu, apakah kita masih tetap kokoh akan iman percaya kita? Bangsa Israel kembali ke negeri. Saudara tahu jarak antara Yerusalem dengan Babilonia 800 km. Ujui soal kepikiran Nabi dalam Medina. Ujui soal kepikiran kapal terbang. Belum ada pesawat, belum ada kereta api, belum ada mobil secanggih sekarang. Yang mereka pergunakan apa ini? Kaki mereka Bapak Ibu. Yang mereka pergunakan apa? Keledai. Keledai itu makna keledai. Cuma tuh yang pernah beda-beda tinggi. Dan keledai itu Bapak Ibu bukan seperti kuda yang siap menggasak, yang siap dipacu, tetapi pelan-pelan Bapak Ibu. Coba bayangkan, ya, 800 km. Dan begitu mereka nyampe di kampungnya, begitu 10 tahun ditinggal loh. Mungkinlah kita ada hutan tak, ada kampung tak, ada hutan tak. Keliling kita beri. Kurang tak tahu lagi seperti apa panjang rumputnya itu. Tadi. Ini Bapak Ibu selama 70 tahun bayangkan. Karena apa? Karena ketika mereka masuk dalam pembuangan itu, mereka semua diangkut dana yang tersisa di sana. Nah, sehingga ketika mereka kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya hati mereka juga renyuh. Ngasih mana kali keluar siap tahu perbudak kali dari tanah Babel pembuangan. Tetapi begitu mereka nyampe di kampungnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang lihat suasana negaranya bahkan juga sudah dihancurkan. Ini juga tentunya sangat mempengaruhi. Bukan saja Yabes, tetapi lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi dan kondisi seperti itu, walaupun bangsa itu mengalami kesulitan yang begitu luar biasa, walaupun bangsa itu tidak bisa menyembah Tuhan mereka dengan luar biasa, dan ketika mereka kembali, persoalan itu juga tetap ada. Tetapi lihat Yabes, dikatakan firman Tuhan tadi, Yabes berseru kepada Allah Israel. Puji Tuhan. Haleluya. Berarti Yabes tetap percaya kepada Allah bangsa Israel. Haleluya. Walaupun dia lihat Bapak Ibu, sepertinya ketika mereka ada di tanah pembuangan itu, sepertinya Tuhan tidak menghindarkan mereka, sepertinya Tuhan jauh dari mereka. Walaupun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan mereka begitu jauh sampai 800 km, dan ketika mereka tiba di kampungnya sudah beruntuhan yang terjadi. Bahkan juga puji Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah banyak binatang buas juga di sana Saudara.
Tetapi lihat Yabes. Yabes begitu yakin kepada Allah bangsa Israel. Harusnya kan Yabes kecewa. Betul Bapak Ibu. Harusnya itu yang terungkap dari dalam diri. Tetapi Yabes tidak kecewa. Karena apa? Janji Tuhan tidak tinggal janji. Puji Tuhan. Harimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Yabes ingat akan janji Tuhan. Karena apa saudaraku? Karena Tuhan terus berjanji kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel harus tetap dalam pemeliharaan, tetap dalam penjagaan daripada Tuhan. Dan firman Tuhan itu juga menjadi bagian kita dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu tidak terbatas. Suamimu menyertai engkau terbatas, istrimu menyertai engkau terbatas, orang tuamu menyertai engkau terbatas, tetapi Tuhan yang engkau sembah menyertai engkau tanpa batas. Haleluya. Haleluya. Ini yang diingat oleh Yabes. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Poin yang berikutnya, Yabes tidak menyerah terhadap situasi yang menghimpit hidupnya. Saudaraku, sedikit saya ceritakan tentang Yabes. Jelas tadi dikatakan kebenaran firman di situ. Di dalam ayat yang ke-9, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Sedikit banyak ibu-ibu bisa mengerti bagaimana melahirkan seorang anak dengan sakit yang luar biasa. Ya. Tetapi sesungguhnya yang diinformasikan kebenaran firman Tuhan bukan seperti yang dialami oleh seorang ibu ketika dia sedang melahirkan seorang anak. Tetapi lebih daripada itu, kesakitan yang dialami oleh ibunya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan saja kesakitan secara fisik yang dialami oleh ibunya. Ya, sekali lagi, bukan saja secara fisik yang dialami oleh ibunya ketika melahirkan ini Yabes, tetapi juga Bapak Ibu, lebih sakit lagi Bapak Ibu, situasi dan kondisi daripada ibu Yabes ketika dia mau melahirkan. Situasi dan kondisinya tidak mendukung, tidak apa yang diharapkan oleh seorang ibu yang mau melahirkan. Jadi saya katakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, situasi dan kondisi daripada bangsa Israel sudah dalam kesulitan yang begitu luar biasa, sehingga diberikanlah nama kepada si Yabes ini, yaitu Yabes. Yabes dalam bahasa Ibrani artinya duka cita, artinya penderitaan, artinya tekanan batin. Bayangkan Bapak. Jadi arti Yabes itu sebenarnya duka cita, arti Yabes itu sebenarnya penderitaan, tekanan batin. Ini diberikan oleh ibunya karena ibunya memang mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, duka cita, tekanan batin yang begitu luar biasa. Diberikanlah namanya Yabes. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pikir kita tidak ada memberikan nama anak kita yang jelek-jelek, Bapak. Pasti semuanya namanya indah. Orang tua saya memberikan nama saya Joel, itu namanya indah. Salmen diberikan Amang Gembala kepada anaknya, itu sesuatu nama yang indah. Warung kita cuma lihat keluar di anak kota sukses. Mang Nasi Lolo.
yang bagus-bagus semuanya. Berarti si Yabes ini secara tidak langsung Bapak Ibu ditolak oleh ibunya. Kehadiran si Yabes ini ditolak oleh ibunya. Sampai namanya sendiri pun, karena ibunya ini mengalami kesakitan yang begitu luar biasa, melahirkan si Yabes, dia berikan nama yang paling sakit. Coba bayangkan, ketika si Yabes ini berjalan bersama-sama dengan teman-temannya, teman-temannya mengatakan seperti ini, duka cita, mau kemana kau? Sini dulu. Penderitaan. Karena ini luar biasa, maaf. Suku Nias. Jadi luar biasa itu keluarga suku Nias. Ada dulu kawan saya satu angkatan di STT, namanya si Derita. Ada, ya Derita. Tapi ada juga yang bernama Beriman. Ternyata nama itu, saudaraku, sangat mempengaruhi. Nama itu sangat penting dalam kehidupan seseorang, puji Tuhan. Haleluya. Walaupun ada seorang pujangga, ya, yang bernama Sakes Tiare yang mengatakan apalah arti sebuah nama. Tetapi saya mau katakan arti nama itu begitu penting. Dan bagi bangsa Israel pun sesungguhnya nama itu begitu penting. Nama itu menceritakan keadaan ketika dia mau lahir. Nama itu suatu panggilan, nama itu suatu harapan kepada anak tersebut. Jadi ketika ibunya memberikan nama Yabes kepada si anak ini, berarti sesungguhnya ibunya tidak punya harapan lagi kepada anak. Kenapa namanya si penderitaan? Kenapa namanya tekanan batin? Ujur mau naik, udah tertekan batin, lagi putus cinta batin. Tapi orang langsung dibuat baik bapak naik, mama omak naik. Tekanan batin. Jadi ada sesuatu hal yang sangat mengerikan sebenarnya di dalam kehidupan Yabes ini. Sekalipun sekelilingnya, bahkan orang tuanya, teman-temannya mengatakan kepada dia, duka cita, penderitaan. Tapi kita mau lihat cara pandang daripada Yabes, puji Tuhan. Cara pandang Yabes berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Keputusanmu bukan karena cara pandang orang, puji Tuhan. Orang lain bisa menjelekkan engkau. Orang lain mengatakan, oh gak ada masa depanmu. Keputusanmu bukan bagaimana cara pandang orang terhadap engkau. Lihat Yabes ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Walaupun sekelilingnya, walaupun orang tuanya mengatakan penderitaan, duka cita, tetapi lihat, dia datang kepada Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Dan saya tidak tahu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus seberat apa sekarang ini depannya. Mungkin orang lain berkata kepadamu tidak ada jawaban doa itu. Mungkin orang lain berkata kepadamu, Bapak Ibu, bagimu tidak ada pengharapan. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, ketika cara pandangmu berbeda dengan sekitarmu, engkau hanya tertuju kepada Tuhan, maka lihatlah Bapak Ibu, apa yang akan terjadi dalam kehidupan Yabes ini. Dia berseru kepada Tuhan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku, melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaan. Setiap kita pengen doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi seberapa sungguh-sungguh engkau berdoa kepada Tuhan? Seberapa sungguh-sungguh engkau mengimani? Lihat Yabes ini Bapak Ibu. Dia begitu beriman kepada Allahnya Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Itulah Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Itulah Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama Bapak.